Shalom jemaat JKI Penuai yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Pasti sungguh luar biasa. Hidup itu singkat Bapak Ibu. Kesempatan tidak dapat setiap saat. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Banyak orang mencari kesempatan, namun tidak mengambil saat kesempatan datang. Padahal sering kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita datang beribadah dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Kita akan bersatu di dalam doa untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan. Kami diberikan kesempatan Tuhan untuk kami bisa menyembah-Mu Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami, setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, setiap kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah pada ibadah siang hari ini Tuhan, Kau kuduskan Tuhan, Kau sucikan Tuhan. Biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama dengan penuh semangat. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan
soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Berikan tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus kita, Allah kita. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk menerangkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, karena Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Pemazmur berkata, bersyukurlah di dalam segala hal, bersyukurlah di dalam apapun yang kita hadapi saat ini. Karena kami percaya bahwa firman itu menguatkan kehidupan kami, kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun, apapun kondisi yang Kau hadapi saat ini, pergumulan kehidupanmu tuh, tetaplah bersyukur senantiasa di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Ku mau selalu bersyukur di dalam Tuhan. Membalas kasih yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, katakan dengan apa ku membalas, dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dengan Engkau yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Yesus, selalu bersyukur buat hati kami. Kiralah yang atas, Kau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Bawa setiap hati kami menyembah, bersyukur selalu. Kiralah ya nasi kalamu, kiralah kursi, kiralah ya nasi. Terima kasih, haleluya Yesus. Terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada kuasa kesembuhan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Ada pemulihan Tuhan yang terjadi Tuhan di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan menguatkan kami Tuhan, meneguhkan kami Bapa, karena kami percaya Engkau Allah yang hidup Tuhan. Ajak kami terus bersyukur pada hari-hari ini Tuhan, karena Engkau Allah yang menyertai setiap kehidupan kami, kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap kita percaya bahwa setiap hari Tuhan menyediakan berkat buat kita sekalian, bagi anak-anaknya yang sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebentar akan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita akan berdoa sebentar untuk apa yang ingin saya sampaikan, yang Tuhan taruh di dalam hati saya bagi seluruh sidang jemaat yang ada di Wolonggong dan sekitarnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk jam-jam yang indah ketika kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Engkau diagungkan dan dipermuliakan. Engkau sudah dipuji di dalam puji-pujian yang ada. Sekarang berikan hikmat, akal budi bagi setiap kami untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, tidak ada yang distrak satupun, tapi semuanya boleh sama-sama mendapatkan berkat yang rata. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang menurut saya cukup penting buat kita sekalian, yang saya ambil dari kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Saya beri judul khotbah hari ini, yaitu Born to Serve. Lahir untuk melayani Tuhan, lahir untuk menjadi pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang ada dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Saya berharap ini boleh menjadi ayat kunci buat kita sekalian di dalam mengiring kepada Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Manusia tidak bisa membuat dirinya sendiri ataupun menyelamatkan dirinya dari dosa, dari akibat dosa yang Alkitab katakan adalah maut. Itu sebabnya yang menciptakan kita, yaitu Tuhan kita, Dia juga yang menyelamatkan kita melalui karya anaknya.
Saya rasa ada sesuatu tujuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mengapa Dia menciptakan kita dan kemudian kita menyelamatkan, dan kemudian Dia menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa yang ada. Yaitu jawabannya adalah sebetulnya manusia itu diciptakan sejak semula untuk melayani Dia. Ya, tadi dikatakan kita ini adalah buatan daripada Tuhan sendiri yang diciptakan di dalam Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum Tuhan create kehidupan kita, Dia sudah menaruh satu tujuannya yang mulia, yaitu apa? Perbuatan baik yang ditaruh dalam kehidupan kita. Bukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dimaksudkan orang-orang dunia, tapi perbuatan baik yang menghasilkan satu kekekalan. Karena Tuhan mau untuk boleh hidup bersama-sama dengan umatnya selama-lamanya. Tidak ada endingnya, Bapak biar dikasih Tuhan. Nah, selama kita masih ada di dalam dunia ini, Tuhan menaruh sesuatu dalam hidup kita untuk melakukan perbuatan baik. Seperti apa? Seperti yang Tuhan Yesus lakukan ketika Dia turun dari surga ada di dalam dunia ini. Jadi 3 hal kita akan belajar. Yang pertama adalah bahwa sungguh kita ini adalah buatan Allah dan Tuhan menyelamatkan kita, ada satu tujuannya. Dan yang kedua, kita melihat bahwa di dalam Kristus kita ini akan bersama-sama dengan Dia melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Manusia itu sebetulnya pada ujungnya mencari hal yang ini, ya. Mungkin keberhasilan yang dihasilkan dari apa yang dikerjakan itu tidak akan memuaskan kehidupan yang ada, karena memang didesain di dalamnya ada satu pekerjaan yang kekal, ya, yang menghasilkan satu kekekalan yang memungkinkan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Apa itu? Yaitu melayani Dia, ya. Melayani Tuhan. Kita di-create memang untuk melayani Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, hiduplah di dalamnya. Ya, ketika berkata seperti begitu. Nah, sebetulnya kita akan bahas pekerjaan apa sih yang dimaksudkan Tuhan dengan pekerjaan yang baik itu. Bapak Ibu, kalau kita ditanya oleh seseorang apa pekerjaanmu, saya rasa sebagian besar kita akan menjawab pekerjaan kita ini adalah seorang dokter, pekerjaan kita ini pegawai negeri, pekerjaan kita ini adalah teacher atau hal yang lainnya, ya. Tapi sebetulnya itu bukan yang dimaksudkan Tuhan. Pekerjaan baik yang menghasilkan kekekalan itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan pakai kata work. Tetapi kalau kita itu mencantumkan dalam KTP kita, dalam paspor kita, pekerjaan kita, mahasiswa, pekerjaan kita, driver, dan lain sebagainya, itu sebetulnya pakai istilah job. Ya, perbedaan job dan work itu jelas sekali. Kalau job itu adalah sesuatu yang menghasilkan income bagi kehidupan kita untuk surviving di atas muka bumi ini. Semua yang menghasilkan income dalam kehidupan kita itu job. Dan itu sifatnya adalah sementara. Bapak Ibu bisa menghasilkan uang yang banyak, harta yang besar, atau mungkin titel yang tinggi. Itu sementara, tidak akan pernah bisa dibawa di dalam kekekalan. Tetapi good work, sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, itu menghasilkan kemuliaan. Yang itu akan dibawa nanti bersama dengan Tuhan. Kita hidup bersama-sama, kekal selamanya. Nah, itu sebabnya kita harus memahami, menjadi seorang anak Tuhan, kita harus memahami, bisa membedakan mana job, mana work. Mana yang menghasilkan income buat kehidupan kita, mana yang menghasilkan kemuliaan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup di dalamnya. Alkitab berkata seperti begitu. Sehingga kita tidak kehilangan yang kekekalan. Ujung daripada kehidupan manusia pasti mencari hal yang ini. Walaupun dia sudah sukses, walaupun dia sudah menghasilkan sesuatu karya yang luar biasa, tetapi sebelum mati, dia pasti mengingini sesuatu yang sifatnya kekal, sifatnya ilahi. Nah, di situ kita sudah menemukan, karena Tuhan memanggil kehidupan kita dan melakukan pekerjaannya. Ya.
Itu sebabnya, saudara dikasih Tuhan, sesungguhnya manusia itu dilahirkan untuk melayani. Melayani itu artinya memberikan sesuatu, mengeluarkan sesuatu, berkorban untuk sesuatu. Ya, dan melayani siapa? Melayani Khalik kita, melayani pencipta kita. Memang kita di-create untuk itu. Makanya sebagai anak Tuhan, melayani Dia itu bukan optional. Melayani Dia itu adalah keharusan. Kita harus melayani Dia, ya. Melakukan sesuatu untuk suatu kebahagiaan atau untuk sesuatu kebaikan yang menghasilkan kemuliaan bagi kehidupan kita yang datangnya daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ya, melakukan perbuatan baik. Sebetulnya perbuatan baik apa sih yang Tuhan Yesus itu maksudkan di dalam kehidupan kita? Tapi mari kita akan melihat dulu. Ada pertanyaan yang berkata seperti begini, Pak, melayani Tuhan itu bagaimana? Ya, kan Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana kita berkata melayani Tuhan? Hal yang terbaik untuk menjadikan kita mengerti bagaimana kita melayani Tuhan. Alkitab berkata, layanilah sesamamu. Itu ada kelihatan. Tapi ketika kita melayani sesama, sebetulnya kita sedang melayani Tuhan. Tuhan berkata, ketika aku ada dalam penjara, engkau menengok aku. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada bagian firman Tuhan yang menurut saya bisa memberikan contoh di dalam kehidupan kita, yaitu yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-20. Perhatikan Matius pasalnya yang ke-20 ayat 27 dan 28 berkata begini, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Contoh melayani Tuhan itu adalah ada pada Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dunia ini. Dan Alkitab berkata, kamu di dalam Kristus melakukan pekerjaan yang sama, yaitu mengerjakan pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan taruh sebelum kita ini diciptakan. Saudara, kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita akan mengalami kepuasan di dalam kehidupan yang ada. Kemarin saya sempat sharing di tengah-tengah komsel. Sebetulnya saya itu dulu cita-citanya ingin menjadi TNI, saudara. Ya, saya itu kayaknya kok kalau melihat TNI itu kok senang sekali setelah selesai di Fakultas Hukum, setelah menyelesaikan program sarjana saya tahu itu kalau langsung bergabung dengan TNI langsung pangkatnya Letnan 2. Tetapi fotonya sih bisa diterima, saudara ya, karena dari tengah ke atas itu kelihatan tinggi ya. Begitu kita menghadapi interview langsung saya gagal, saudara. Saya gagal masuk TNI dan rupanya Tuhan punya rencana menjadi pendeta, ya. Yang sebetulnya saya agak sedikit tidak terlalu pede gitu kalau ditanya pekerjaannya apa begitu ya. Setelah lulus pekerjaannya apa? Gitu. Kalau mau jawab sebagai pendeta tuh rasanya kok kayaknya kurang pede begitu. Saya nggak ngerti, saudara, bahwa sebetulnya melayani Tuhan itu menghasilkan kemuliaan yang luar biasa. Ya, memang banyak orang menyangka jadi pendeta itu ya nggak ada apa-apanya, duitnya juga nggak ada apa-apanya ya gitu. Orang lebih bangga menjadi seorang dokter spesialis, orang lebih bangga menjadi seorang pengusaha yang kaya, orang menjadi bangga menjadi seorang accountant, menjadi manajer, menjadi pengusaha yang berhasil. Dia bangga ketika reuni dikatakan, oh berapa perusahaanmu, mereka bangga menceritakan. Saudara, pada awal-awal melayani saya sebetulnya kurang pede ya, kurang pede untuk berkata bahwa saya ini pekerjaannya adalah pendeta. Tetapi saya tahu sekarang bahwa yang diupayakan oleh manusia, job, itu hanya menghasilkan satu income yang mungkin bisa dibanggakan secara sementara. Semua sekaya apapun tidak akan pernah dibawa kekayaannya di liang kubur. Tetapi to do the good work yang Tuhan taruh dalam hidup kita, yang dalam pengertian itu adalah melayani Tuhan, itu menghasilkan satu kemuliaan yang luar biasa. Setelah sekian tahun, saya pikir-pikir,
apa yang saya alami, apa yang saya nikmati sebagai seorang hamba Tuhan. Oh, sangat membanggakan Bapak Ibu. Kadang saya amazed sendiri tentang keadaan saya. Wow, luar biasa. Tuhan itu membawa kita kepada satu promosi demi promosi. Dikatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan perjalanan kehidupan kita. Saya ingat seorang hamba Tuhan berkata bahwa promosi manusia itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari job. Mungkin job ya, orang dipromosikan tapi mudah patah, mudah hancur, mudah kecewa. Tetapi kalau promosi datangnya daripada Tuhan, itu menghasilkan satu kemuliaan, menghasilkan satu sukacita yang luar biasa. Nah, ini saya temukan. Ketika teman-teman saya berkata, aku tuh kok melihat ya, kamu tuh kok hidupnya kok kayaknya enak begitu ya. Kok kayaknya nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Apakah betul tidak ada persoalan? Ada. Tetapi di dalam menghadapi itu semua ada kemuliaan Tuhan yang melingkupi kita sehingga orang luar bisa melihat bagaimana Tuhan itu mempromosikan kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita lagi kumpul sama-sama gitu dengan teman-teman lama, mereka benar-benar loh mau mendengarkan apa yang kita bicarakan. Mereka benar-benar mau mendengarkan apa yang kita nasihatkan. Padahal mungkin secara finansial, secara keberadaan, mereka jauh lebih hebat daripada kita. Tetapi secara rohani, secara perkara yang kekal, mereka mengakui bahwa sungguh anak Tuhan yang melayani Tuhan. Itu ada sukacita, ada kemuliaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, jangan kita menjadi lemah ketika kita melayani Tuhan. Bersabarlah dan seriuslah dalam melayani Tuhan. Ayat yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau kita ini disuruh melayani bersama dengan Tuhan Yesus di atas muka bumi ini, kalau kita disuruh meneladani Tuhan Yesus di atas muka bumi ini, apa sih? What is the mission of Jesus? Apa yang menjadi misinya Tuhan di atas muka bumi? Yang Alkitab berkata, itu adalah sesuatu kebaikan yang ditaruh Tuhan. Ya, karena memang dia datang dari surga ke dunia, punya misi menyelamatkan manusia. Tapi ada satu ayat yang kita bisa pelajari sama-sama, kemudian kita bisa lakukan bersama-sama. Apa yang dimaksud melayani Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 dan 19 berkata seperti begini. Tuhan Yesus berkata ya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu misinya Tuhan, menyampaikan kabar baik, gitu, memberitakan pembebasan bagi orang yang terikat, memberikan penglihatan kepada mereka yang kehilangan arah, kehilangan visi, mereka yang buta secara rohani, membebaskan dari penindasan satu kutuk, satu keterikatan bagi manusia. Nah, juga memberitakan pengharapan tahun-tahun rahmat Tuhan yang akan datang. Itulah yang menjadi tugas sebagai anak-anak Tuhan di dalam melayani Tuhan. Nah, bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Roh-Nya yang kudus, kita menyelesaikan rencana Bapa di atas muka bumi ini. Itu sebabnya kalau kita melayani Tuhan, there is no competition. Tak ada. Kompetisinya apa? Orang yang berkompetisi itu adalah orang-orang yang sedang to do the job, yang sedang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan income. Tetapi melayani Tuhan adalah pekerjaan yang menghasilkan kemuliaan. Tidak ada kompetisi. Semua Tuhan taruh talenta, semua kepada anak-anaknya Tuhan taruh karunia, yang semua sama. Ya, bedanya saja ada orang-orang yang mempergunakan dengan baik. Ada orang-orang yang menyimpannya, tidak pernah dipergunakan di dalam kehidupan yang ada. Sehingga kemuliaan yang didapatkan menjadi berbeda. Saya percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita setia melakukan pekerjaan baik yang Tuhan taruh di dalam hidup kita,
yang Dia rencanakan sebelum kita ini diciptakan, maka berkat Tuhan atas kehidupanmu dan atas kehidupanku. Mari kita temukan karunia-karunia yang ada dan kemudian kita pakai untuk melayani Dia. Temukan dan pakailah itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang berikan Tuhan Yesus kesanggupan, kemampuan kepada umat-Mu untuk memahami bahwa ada bagian kehidupan yang harus kami kejar, yaitu kemuliaan yang datang daripada-Mu. Dengan cara kami melayani akan Engkau. Melayani Engkau itu berarti sama dengan melayani sesama yang Tuhan taruh di dalam sekitar kami. Apapun yang kami kerjakan, bukan dengan motivasi yang salah, tetapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa, tidak ada satupun di antara umat-Mu yang tidak menjadi pelayan-Mu. Mulai hari ini, ajari kami dengar-dengaran akan Tuhan, untuk mengerjakan the good thing, pekerjaan yang baik, yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom buat semua yang sudah bergabung dalam streaming kita siang hari ini. Tetaplah bersyukur di dalam segala perkara. Terima kasih buat Pastor Petrus dan setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani siang hari ini. Maju terus di ladang Tuhan. God bless you. Kebaktian di Wolonggong akan diadakan setiap Sabtu kedua dan Sabtu keempat jam 2 siang. Ibadah untuk sementara akan kita adakan secara online via YouTube JKI Jireh TV. Doakan, dan apabila ada rekan-rekan dan keluarga yang tinggal di Wolonggong, silahkan menginvite untuk mengikutinya. Kebaktian untuk yang akan datang hari Sabtu tanggal 27 Agustus jam 2 siang. Mari kita doakan dan ajak jiwa-jiwa untuk setiap ibadah yang ada untuk mengikutinya. Tiba saatnya kita akan memberikan offering, kita akan memberikan persembahan kita, juga persepuluhan kita. Sebelum kita berdoa, mari kita persiapkan persembahan kita. Silahkan transfer ke akun Gereja Indonesian Christian Fellowship BSB nomor 082332, akun number 83590914. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk siang hari ini, untuk apa yang Kau buat dalam hidup kami. Kami bersyukur juga untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami percaya Kau tidak berhenti sampai di sini, ya Roh Kudus. Engkau terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, sungguh kami mau berubah. Tuhan, kami mau Tuhan Kau perbarui hidup kami hari demi hari, ya Tuhan. Terima kasih. Kami terus doakan untuk Pastor Petrus yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Kau semakin pakai lebih hari, lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang ada, ya Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sebentar memberi, ya Tuhan. Engkau sungguh Tuhan Yesus. Engkau sungguh Allah yang memberkati dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Engkau memberkati ibadah persepuluhan kami. Engkau memberkati persembahan ucapan syukur kami. Engkau memberkati persembahan janji iman kami, ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau menguduskannya dan menyucikannya. Kami mau beri dengan segala rasa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga akan berdoa syafaat, ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk situasi saat ini, Tuhan. Bapa, kami percaya keadaan situasi yang ada tidak semakin membaik, tapi kami percaya Tuhan, walaupun keadaan yang semakin buruk, keadaan dunia ini semakin hari semakin menakutkan atau mengerikan, tetapi kami anak-anak Tuhan tidak pernah khawatir. Kami
kami anak-anak Tuhan. Karena ada Engkau yang menyertai hidup kami Tuhan. Kami tidak akan merasa takut Tuhan. Karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau akan menguatkan setiap kami yang lemah. Tuhan, Engkau akan menyembuhkan setiap sidang jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan-Mu menjamah dan kami menjadi sembuh. Terima kasih Bapa. Bahkan kami doakan Tuhan yang saat ini Tuhan mengalami kesulitan di dalam finansial. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mencukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Dan Engkau mendengar setiap seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba-Hamba-Mu ini Tuhan, sungguh Engkau akan membuka tingkap langit-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan berkat-Mu. Engkau akan mencurahkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau tidak pernah terlelap. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang senantiasa Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada. Bapa, Engkau melawat terus ya Tuhan. Khusus di daerah Wolonggong kami berdoa dalam nama Yesus. Biar pengharapan itu terus hanya kepada Tuhan. Kami terus mengarahkan hati matanya kepadamu ya Tuhan. Bapa, Engkau angkat hidup kami ya Tuhan. Yang setiap kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau suka, Engkau angkat kembali. Kembalikan ke jalan-Mu. Kembalikan ke jalur-Mu Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh hidup kami Kau temui berkenan dan kudus di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga doakan untuk negara Australia ini ya Tuhan. Biar semakin hari semakin Tuhan campur tangan melawat. Bahkan Tuhan Yesus Kau memberikan hikmat kepada setiap orang-orang penting di negara ini ya Tuhan. Engkau memberkati segala keputusan, segala hikmat Kau memberikan kepada mereka. Sehingga ada kebijakan-kebijakan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau jagai negara ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami doakan untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Bapa, Engkau berikan juga Tuhan Yesus Indonesia menjadi negara yang aman, menjadi negara yang sungguh-sungguh Tuhan. Banyak orang semakin dimenangkan, banyak orang yang semakin memiliki roh takut akan Tuhan. Bahkan berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami doakan Tuhan Bapak Presiden Pak Jokowi sampai segala aparat pemerintahan yang ada. Engkau yang memberikan hikmat ya Tuhan. Engkau yang memberikan kebijaksanaan ya Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kau berikan keamanan buat negara kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih. Kami menyerahkan doa-doa kami ini hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Ibadah telah selesai Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Petrus Haryono yang sudah membawakan firman yang luar biasa, menguatkan kita, meneguhkan kita. Karena kami percaya bahwa firman yang kita dengar dalam kehidupan kita, kita akan terus bertumbuh di dalam iman. Mari kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Hajat Tuhan
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau Yesus yang mempertajam firman yang kami dengar. Kau Yesus Tuhan yang mempertajam kehidupan kami untuk kami terus bertumbuh dan kuat di dalam apapun yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat GKI Penuah yang luar biasa, bahwa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, persetujuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus, menuntun kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita akan bilang, Amin. Shalom.